Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah, agar saum berkualitas, lalu bekal yang utama adalah ilmu, lalu bekal yang kedua adalah taubat. Kenapa sih taubat itu perlu, Bu? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamas wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna. Salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya, hari Jumat kemarin dengan Jumat sekarang, Ramadan tahun lalu dan Ramadan sekarang, itu adalah penghapus dosa. Idzajtanibul kabair, kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar, maka dosa-dosa besar itu akan dihapus dengan apa? Taubatan nasuha. Itulah dosa-dosa besar. Maka sebelum memasuki Ramadan, kita bertaubat kepada Allah agar Ramadan ini sebagai bulan benar-benar pembersih, penggugur dosa-dosa kita. Taubat itu dari dosa-dosa besar. Dosa yang besar, yang paling besar, yang tidak akan pernah diampuni adalah syirik. Jangan sampai masuk Ramadan kita masih berbuat syirik, meyakini ada ilah selain Allah, ada yang memberi manfaat madarat selain Allah. Maka mau lapar siang sampai sebulan, mau sholat tarawih tidak akan ampuni dosa-dosanya, ya. Bisa jadi amalannya itu sia-sia. Maka sebelum memasuki Ramadan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Taubatnya apa? Saya nggak pernah syirik, masya Allah, ya. Taubat apabila dia menjadi seorang anak adalah dosa uququl walidain, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Itu dosa yang besar, masya Allah, ya. Jadi mohon maaf kepada orang tua. Intinya bukan minta maaf, Bu. Inti taubat itu adalah pertama menyesal, yang kedua berjanji, yang ketiga meninggalkan. Itu inti daripada taubat. Kalau berkenaan dengan manusia, minta ridhonya. Kalau dengan orang tua, minta ridhonya. Berjanji gak akan ngulangi lagi, ya. Kemudian aku minta ridhonya. Karena kita tahu, inna ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu di atas ridhonya orang tua. Wa syukhtullah wa syukhtil walidain. Murkanya Allah di atas murkanya orang tua. Kalau kita sudah tidak punya orang tua, berarti kita jadi orang tua. Jadikan anak-anak kita itu mendapatkan ridhonya Allah. Jangan kita menjadi orang tua yang mudah murka, ya. Betul kita berhak murka, tapi kalau murkanya Allah itu di atas murkanya kita, Bu. Kalau kita sudah murka kepada anak, sudah panjatkan doa, Allah langsung memberikan adab. Ini doa yang disegerakan ataupun adab yang disegerakan di dunia adalah uququl walidain, dosa kepada kedua orang tua. Ya, maka cari ridhonya orang tua, ya. Seberapapun orang tua kita nyakiti kita, nyebeli kita, ingat, ya, kita mau membalas dengan seluruh harta kita belum setara dengan 1 kali erangan ibu kita melahirkan kita. Masya Allah. Ada seorang yang sedang tawaf. Begitu dia tawaf, dia laki-laki sedang menggendong ibunya. Lalu orang ini mengatakan kepada Abdullah bin Umar, apakah aku sudah cukup baktiku kepada orang tuaku? Ibuku tidak pernah lepas dari gendonganku. Ketika terlepas itu hanya dalam 3 waktu, ketika ibuku sholat, ketika ibuku tidur, dan ketika ibuku buang hajat. Selebihnya aku gendong. Lihat pundaknya itu sampai merah dan menipis gitulah, ya, lecet, sangat lecet gitu. Lalu Ibnu Umar mengatakan, apa yang kamu lakukan belum setara dengan 1 kali erangan ibumu melahirkanmu. Maksudnya apa? Kita dulu waktu melahirkan anak kita kan, gitu kan ya, Bu, mengejan. Kan berkali-kali ya, Bu. Itu 1 kali saja belum terbalaskan dengan kebaikan anak yang sudah gendong kemana-mana, Bu. Ya. Lalu apakah kita sudah pernah gendong ibu kita? Belum pernah kok. Kita mau dikatakan anak yang sudah birrul walidain 100%, ya. Masya Allah. Kita itu masih kadang-kadang dipanggil saja masih
Lah, ngundang maning. Allahu Akbar. Padahal Allah memerintahkan wala taqul lahuma uffin. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu kalimat hanya 2 kata gitu. Masya Allah. Dan ingat, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Hormati orang tuamu, niscaya kau akan dihormati oleh anak-anakmu. Ketika kita sudah menanam tadi ada ibu loh, ada bapak loh dan sebagainya, siap-siaplah kita menuai. Nanti kita akan sakit hati ketika anak kita diperintahkan jawabannya persis seperti aku dahulu menjawab orang tuaku. Pasti kita sedih, ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertaubatlah sebelum memasuki bulan Ramadan. Doakan orang tua kita, ya. Mohonkan ampun, kemudian istighfar atas dosa-dosa kita supaya nanti masuki Ramadan orang ringan, Bu. Orang beribadah kalau dosa-dosanya gugur itu ringan. Seperti dalil tentang wudhu. Siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, maka dosa-dosanya akan berguguran bersama tetesan air yang mengalir dari kukunya. Orang kalau wudhunya benar, dosanya sudah gugur, sholatnya bisa khusyuk, tumakninah, menghadirkan hati. Tapi kalau wudhunya hanya ciprat, lalu wis biasa, pantesan ketika takbir ingat sikisi tanggal pira ya, oh iya arisan RT ya, Masya Allah, oh iya cicilan daster ya, oh iya aku belum ini ya. Nah ini, atau yang lainnya, Masya Allah. Maka kita kembali lagi, ya, berbanyaklah kita bertaubat dan beristighfar agar nanti Ramadannya berkualitas. Jadi wudhu yang benar seperti wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga akan membaguskan ibadah sholat. Sholatnya khusyuk, sholatnya tumakninah dan berkualitas. Lalu yang terakhir, berdoa, mohon kemudahan. Mohonlah kepada Allah agar kita dalam melakukan amalan-amalan soleh itu dimudahkan. Di antara doanya, ya, karena apa, Bu? Karena tiada kemudahan selain kemudahanmu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu minta kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya tiada kemudahan selain kemudahanmu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu wa anta taj'alul hazna. Sungguhnya engkaulah yang menjadikan urusan itu sulit ataupun mudah. Maka mudahkan urusanku. Kemudian doa lagi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku minta kepadamu agar aku dimudahkan beramal solih serta meninggalkan kemungkaran, meninggalkan keburukan. Jadi yang memudahkan kita beramal soleh itu siapa? Allah. Yang memudahkan kita meninggalkan maksiat, Allah. Minta kepada Allah. Lalu dalam zikir pagi petang, mari kita kualitaskan di bulan Ramadan mulai dari sekarang, ya. Ketika membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Masya Allah, ini doa zikir pagi yang bagus sekali. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat dan pertolonganmu, dengan kasih sayangmu dan pertolonganmu ya Allah, aku benar-benar minta tolong. Perbaikilah untukku urusanku semuanya. Urusan kita kan banyak ya Bu, bangun tidur sampai mau tidur bahkan lagi tidur. Masya Allah. Perbaiki untukku urusanku semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan aku bersandar pada kekuatanku, kepinteranku. Lah aku bisalah tangi wengi sahur dewek bisa. Karena apa? Sehat, aku kuat, masih muda, vitaminnya nih A B C D E F G H I J K L M ibaratnya, ya. Jangan ya Allah aku biarkan bersandar dengan kekuatanku tadi tanpa mendapatkan pertolongan darimu ya Allah, meski sekejap mata sekalipun. Sekejap mata kan berapa lama Bu? Gak ada detik, bahkan sepersekian detik.
kita jangan sampai tidak ditolong oleh Allah meski sekejap mata sekalipun. Dawamkan zikir pagi dan petang ya, supaya kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi marilah kita sudah paham tentang amalan-amalan apa saja, bekal untuk memasuki Ramadan ya, ilmu, taubat, kemudian mohon doa kepada Allah. Insya Allah Ramadan tahun ini beda, lain daripada Ramadan yang telah lalu. Insya Allah itu yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.